أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Hakikat jin itu adalah makhluk yang dia tidak bisa dilihat dan kita nggak bisa melihat mereka. Ya. Nah, ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka kita harus berhati-hati. Sedangkan secara istilah, yumkinu ta'rif bil jinni ala annahum naw'un minal arwahil aqilah. Secara definitif, kemungkinan jin itu adalah menunjuk pada jenis ruh yang berakal. Ya. Jadi sama dengan kita, jin itu juga makhluk yang berakal, hanya saja dia semacam energi begitu ya, ruh begitu ya. Al-aqilah al-muridah, yang punya keinginan, punya hasrat gitu ya. Jadi dia punya rasa cinta kepada lawan jenisnya, sama dengan kita. Ada hasrat ya, sama, hanya saja bedanya kita ini tercipta dari tanah sehingga kulit kita ini lembut, tampak lahirianya, mereka tidak gitu ya. Oleh karenanya jin itu juga mukallaf ya, al-mukallafa ala nahwi ma alaihil insan. Maka jin itu juga mukallaf, dibebani syariat, sama dengan kita ya. Mereka harus sholat, mereka harus zakat, berpuasa, sama dengan kita, dibebani syariat ya. Nah ini seperti manusia ya. Mereka mujarraduna anil madah ya. Mereka bersifat imateri, jadi tidak bermateri seperti fisik kita yang tampak, yang ada materinya. Mereka tidak gitu ya. Nah, ya. Mustatiruna anil hawas ya. Mereka tidak bisa diindra ya. La yurawna ala tabiatihim ya. Tabiat dan gambaran hakikinya tidak bisa dilihat. Wala ya, apa ini? Wala bisuratihimul hakikiyah. Demikian pula gambaran yang hakikatnya itu juga tidak bisa dilihat gitu ya. Walahum qudratun ala tasakkul. Tetapi mereka punya kekuatan qudrah ya untuk bisa menyerupai sesuatu, tasakkul. Nah, ini ya. Nah, jadi tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menjelma di dalam bentuk sesuatu. Wa yakulun, mereka makan ya. Wa yasrabun, mereka minum seperti kita. Tetapi makanan dan minumannya tentu berbeda ya. Wa yatanakahuna wa lahum dzurriyyah, dan mereka ya berketurunan ya, kawin mawin berketurunan, lahum dzurriyyah, mereka punya keturunan, muhasabuna ala a'malihim fil akhirah. Sama dengan manusia, mereka nanti juga akan dihisab di akhirat. Ya, jadi sama intinya dengan manusia, mereka hidup, kita juga hidup, mereka makan, kita juga makan, mereka berketurunan, kawin mawin, kita juga demikian, sama. Hanya bedanya mereka imateri sifatnya, bentuknya, ya hakikatnya non materi,
tetapi mereka bisa punya kekuatan untuk menjelma. Konon katanya menurut ahli percinan gitu ya. Wallahu a'lam, ini saya nggak tahu, nggak ada sanad ilmunya ya, karena memang tidak pernah, kecuali mungkin melalui mereka jin sendiri yang bercerita, tetapi cerita mereka juga tidak bisa sepenuhnya kita percaya gitu ya. Ya, konon katanya jin yang mereka kemudian menjelma masuk ke dalam alam manusia, menjelma menjadi satu bentuk materi, itu dianggap sebagai derajatnya rendah gitu ya. Sama dengan kita manusia yang kemudian bisa masuk ke dalam dunia mereka, pada hakikatnya juga demikian ya. Hanya saja kan dalam pandangan kita kemudian kita sebut dia sakti, dia ini dan lain sebagainya ya, tapi pada hakikatnya karena bukan menjadi karakternya, bukan menjadi karakter kita, bukan menjadi tabiat kita memasuki alam seperti itu, maka nggak perlu juga gitu ya. Nah, jadi logikanya demikian. Ada yang menyebut jin yang suka menyerupai sesuatu, menjelma menjadi sesuatu, itu sebenarnya justru dalam alam jin sendiri itu tidak terhormat gitu ya. Nah ini ya. Nah ini Bapak Ibu, tapi sekali lagi ini cerita-cerita yang tidak ada sanadnya gitu ya, tetapi kita nggak tahu benar kebenarannya. Jadi ini, jadi hubungan antara jin dan setan itu di sini. Nah, berikutnya as-silatu baina syaitan wal jin. Apa kaitan antara setan dengan jin? Ya, anna syaitan huwa asyiriru minal jin. Setan itu adalah jin yang jahat. Sama dengan manusia yang jahat juga disebut sebagai setan. Walihada yuqalu lil insan idza kana syirriran syaitan. Oleh karenanya sebagaimana kita manusia, kalau kita berbuat kejahatan, maka kita juga disebut sebagai setan. Nah ini. Wala yuqalu jinni, tidak disebut sebagai jinni. Nah, jinni oh jinni ada filmnya itu ya. Jadi kalau manusia itu berbuat jahat, maka sering disebut setan lo, gitu ya. Bukan jinni lo, gitu. Ya begitu. Ya karena ya yang jahat itu adalah setannya. Nah, jin yang jahat disebut setan, sama halnya manusia yang jahat, berbuat jahat juga disebut setan. Jadi sama jin dan manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jahat. Nah, yang jahat, yang suka berbuat kejahatan, mengganggu orang, sama halnya dengan manusia yang suka mengganggu, juga disebut sebagai manusia yang bertabiat setan. Nah, itu. Wala yuqalu jin. Lianna qaulaka ya syaitan yufidus syirri wala yufiduhu qauluka. Ya. Karena setan itu menunjukkan kejahatan ya. Apa? Mengabarkan tentang kejahatan, keburukan ya. Nah, ini. Wala yufidu qauluka jinni, dan perkataan jinni itu tidak menunjuk pada itu. Wa innama yufidul istitar, tetapi kata jin itu menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi. Bukan menunjuk pada kejahatan sebagaimana kata setan. Jadi kalau disebut kata setan, maka identik dengan itu adalah kejahatan, keburukan. Tetapi kalau disebut kata jinni, itu identik dengan sesuatu yang tersembunyi. Dengan apa? Ketidaktampakan, ya, bukan ada kejahatan. Nah, karenanya ada jin yang muslim, ada jin yang non-muslim kafir. Walihada yuqalu alal itlaq la'anallahu syaitan. Karenanya perkataan dalam Al-Quran itu atau perkataan secara mutlak la'anallahu syaitan. Allah melaknat setan. Wala yuqalu la'anallahul jin. Dan tidak dikatakan Allah melaknat jin, bukan. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir seperti manusia. Tapi yang dilaknat oleh Allah adalah secara mutlak itu setan atau iblis. Wal jinni ismul jins. Jadi jin itu adalah nama dari jenis makhluk tertentu yang ada wujudnya, ada entitasnya gitu ya. Wasyaitan sifah. Sedangkan setan itu lebih identik dengan sifat atau perangai. Jadi pahami maksudnya ya. Jadi kaitan antara setan dengan jin ini Bapak Ibu. Jadi ini. Ya, setan adalah jin yang jahat, karenanya jika ada manusia yang jahat maka disebut juga dengan setan, bukan jinni. Nah, bukan jinni.
Perkataan setan dalam bahasa Arab lebih mengisyaratkan pada kejahatan, sedangkan jin lebih menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi. Karenanya jin lebih menunjuk pada jenis atau makhluk, sedangkan setan pada sifat atau perangai. Nah ini, jadi kata yang terkait dengan setan, yang seringkali dihubungkan dengan setan, yang pertama tadi iblis, yang kedua adalah jin. Yang ketiga, kata toghut. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan kata syaitan. Gitu ya. At-taghutu lughatan, taghut secara bahasa, mustaqun min taghaw atau taghaw, ya. Wa huwa mujawazatul haddi fil isyan. Jadi asal kata taghut, ya, itu dari kata taghaw atau taghaw, gitu ya. Ya. Wa huwa mujawazatul hadd, ya, yaitu para pelanggar batas dalam berbuat maksiat fil isyan. Jadi siapapun yang itu melanggar batas dengan kemaksiatan yang dia lakukan, maka disebut sebagai taghut. Nah, ya. Wa taghal bahar, yani hajat amwajuhu, gitu ya. Wa kullu syai'in jawazal miqdar wal had fil isyan fa huwa tagh. Jadi semua segala sesuatu yang jawazal miqdar, yang melanggar batas, ya, ukuran standar, lalu wal had dan batas fil isyan dalam berbuat maksiat, fahuwa tagh, maka dia melakukan pelanggaran batas. Tagh itu dalam bahasa Arab, ya, kata kerja yang melanggar batas artinya. Wa udghiyatuhu wa ja'alathu taghiyan, ya, sehingga orangnya kemudian disebut sebagai taghid atau taghiyan. Wa taghiyatu, ya, sayhatul azabil baghi wal kufri, ya, wa taghut al kahana wasyayatin. Nah, seringkali taghut itu juga menunjuk kepada perbuatan kahana, perdukunan, gitu ya. Wasyayatin, dan setan-setan juga disebut sebagai taghut, karena, ya, tindakan perdukunan itu seringkali melanggar batas, gitu ya. Mestinya dia tidak punya hak untuk menyakiti, membalaskan dendam, azab, tetapi dengan mengeluarkan santet dan lain sebagainya, maka dia melanggar batas. Dia tidak punya hak untuk, kita melaknat saja itu kan dilarang, gitu ya. Apalagi ini kemudian menghilangkan nyawa, gitu ya, melalui jalan tersembunyi, ya, tidak gentle, gitu ya. Kalau langsung kan bisa kita hadapi, gitu. Tetapi perdukunan seringkali, dukun yang jahat, ya, bukan dukun ramal atau dukun yang kemudian santet dan lain sebagainya, itu kan bermain belakang, gitu ya. Nah, perbuatan seperti ini lalu kemudian menyakiti dan lain sebagainya tentu adalah tindakan yang melanggar batas. Maka taghut itu juga, ya, sering diidentikan dengan dukun-dukun, wasyayatin, dan setan-setan. Ya, wa taghut kullu ra'sin fid dhalal. Ya. Taghut itu adalah setiap pokok kesesatan. Ya. Ya. Kama wayutlaqu alal asnam. Ya, sebagaimana, ya, yang dimutlakan pada patung-patung. Wa taghut yakunu minal jinni wal insi, dan taghut itu bisa dari bangsa jin dan manusia, gitu ya. Jadi setiap pokok di situ ada kesesatan, itu juga bisa secara bahasa disebut sebagai taghut. Seperti berhala-berhala, ya, yang bermuara di situ ada kesesatan, maka itu juga disebut sebagai taghut. Ini secara bahasa. Dan taghut bisa dari bangsa jin dan manusia. Mereka yang berbuat jahat, melanggar batas, melanggar ukuran standar kemanusiaan kita, maka itu juga disebut sebagai taghut. Ya. Bentuk tunggalnya tauhid, ya, atau tauhid. Nah, tetapi jamaknya taghut. Nah ini, ya. Nah ini Bapak Ibu. Wa taghut istilahan, ya, sedangkan secara istilah, ya, taghut itu secara umum aslul jazar yadullu ala mujawazatil had, menunjuk pada pelanggaran batas. Jadi secara istilah, ya, asli akar kata dari ini menunjuk pada pelanggar batas.
siapapun kita yang kita melanggar batas, melanggar takaran, ukuran, standar kemanusiaan kita, maka itu juga disebut sebagai taghut, gitu ya. Fir'aun itu disebut sebagai taghut karena dia melanggar batas, mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu kan sudah keluar dari batas kemanusiaan. Dia manusia bukan Tuhan. Kok ngaku-ngaku begitu ya. Penguasa yang melanggar batas itu juga disebut sebagai taghut, gitu ya. Harusnya dia sebagai pemerintah, dia yang mengatur untuk kemaslahatan, kok malah kemudian ya melanggar batas itu, memperkaya diri dan dinastinya, lalu kemudian itu sudah melanggar batas, akan disebut juga dengan taghut. Wa najidu anna taghut yahtallu ya martabatan hiya a'la min mujarradi kaunihi mutamarridan aw adiyan. Ya, oke. Ila akhirih. Nah, ini sudah saya coba terjemahkan Bapak Ibu. Jadi taghut menduduki martabat yang lebih dari sekedar pembangkangan atau melampaui batas seperti perihal setan, tetapi juga martabat yang sampai pada nilai kekufuran dan kedurhakaan yang mengambil alih karakteristik uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Nah ini, jadi istilah taghut itu kemudian identik sebagai apa? Martabat tidak sekedar melanggar batas, tetapi sudah lebih dari itu mengajak pada kekufuran, bahkan menggosok ya nilai-nilai karakteristik ketuhanan. Maka Fir'aun disebut sebagai taghut karena dia sudah tidak sekedar melakukan pembangkangan, tetapi mendudukkan dirinya seakan-akan mengambil alih ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah ini taghut. Jadi taghut itu adalah setiap yang melakukan kedurhakaan atas Allah, ya disembah oleh selainnya dengan paksaan atau ketaatan, dia bisa dari bangsa manusia atau jin. Wasilatu bainat taghut wasyaitan, hubungan keterkaitan antara setan dan taghut itu hubungan secara umum juga secara khusus. Dan setan adalah salah satu gambaran dari taghut itu. Nah ini Bapak Ibu secara bahasa dan istilah-istilah yang terkait dengan setan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.